Oke, gas. Sí, Apa kok? Hmm, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dian dan teman-teman mahasiswa dari kelas 03 mata kuliah Perilaku Konsumen. Pada kesempatan kali ini perkenankan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis hasil wawancara tentang produk Ventela yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Adam Nabiha, kedua Muhammad Arda, ketiga Wendy Subakti, keempat Vio Karisma, dan saya sendiri Rajendra Arya Dinata. Baik, langsung saja kita mulai masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama mengenai gambaran singkat dari brand sepatu Ventela yang kami pilih sebagai objek penelitian pada kali ini. Ventela merupakan brand lokal dari Indonesia yang diperkenalkan pada tahun 2017 oleh William Ventela. Beliau merupakan pemilik pabrik sepatu vulkanisir sejak tahun 1989 di Bandung, Jawa Barat. Hingga saat ini, Ventela merupakan brand sepatu lokal yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Sepatu Ventela dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu berkisar antara 100 sampai 500 ribu per pasangnya. Dan kita bisa mendapatkannya di toko offline maupun e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, dan Lazada. Hal tersebut terbukti dari Instagram Ventela Shoes yang memiliki pengikut sebanyak 695.000. Dilihat dari data penjualannya, sepatu Ventela di salah satu e-commerce mencapai lebih dari 900 pasang sepatu per bulan. Maka dari itu, kami memilih Ventela untuk dijadikan objek penelitian karena brand ini memiliki banyak peminat di Indonesia. Selanjutnya yaitu bab 2 mengenai kajian teori. Yang pertama, teori motivasi. Sigmund Freud berasumsi bahwa seringkali kebiasaan orang dibentuk oleh psikologis mereka dan seringkali tidak didasari dan kebanyakan tidak paham dengan motivasinya. Dalam teori motivasi ini juga dijelaskan bahwa konsumen tidak tahu dan tidak paham dengan motivasi dirinya saat membeli produk atau barang. Faktor yang dapat mempengaruhi motivasi yaitu produk, harga, pelayanan, dan lokasi. Faktor produk meliputi kualitas yang disuguhkan, fitur yang tersedia, pilihan desain, style, branding, dan ukuran yang tersedia. Dalam faktor produk ini dapat dilihat konsumen memilih produk tersebut karena meninjau dari segi produk secara tampilan. Untuk faktor harga meliputi murah, mahal, diskon, ataupun promo. Pada faktor harga, konsumen memilih suatu produk atau barang dari segi material atau keuangan. Lalu ada faktor pelayanan yang meliputi penawaran, pembelian, penyerahan produk, dan penanganan komplain. Faktor pelayanan ini menjelaskan konsumen memilih produk dari segi pelayanan. Faktor lokasi ini meliputi jauh dekat, lahan parkir, jangkau. Untuk faktor lokasi ini, konsumen membeli produk kenyamanan. Next. Kedua yaitu expect and confirmation model.
Teori dikemukakan oleh Kotler. Teori ini berasumsi bahwa kepuasan dan ketidakpuasan konsumen adalah dampak dari perbandingan antara harapan konsumen sebelum membeli dengan kinerja produk yang sesungguhnya. Harapan konsumen tentang bagaimana kinerja produk yang ditawarkan yaitu yang pertama ada positive disconfirmation, yaitu produk kinerja lebih baik dari yang diharapkan. Yang kedua, simple confirmation, yaitu produk kinerja seperti yang diharapkan. Dan yang terakhir yaitu negative disconfirmation, yaitu produk kinerja lebih buruk dari yang diharapkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Wendy. Pada Mas Wendy, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang motivasi konsumen. Motivasi konsumen merupakan dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan dalam hal konsumsi. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi positif atau motivasi yang mendorong ke arah objek. Yang kedua, motivasi negatif atau motivasi yang mendorong menjauhi objek. Jenis motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, rasional. Motivasi yang terlihat dan masuk akal juga dapat dirasakan secara langsung atau dipengaruhi pikiran. Yang kedua, emosional atau motivasi yang tidak terlihat tetapi terasa, namun setiap orang berbeda-beda dalam merasakannya atau dipengaruhi perasaan. Untuk selanjutnya, hasil wawancara terhadap konsumen. 6 dari 15 narasumber memilih Ventela karena harganya yang terjangkau. Selanjutnya, 9 dari 15 narasumber memilih Ventela karena modelnya yang trendy dan simple. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, pemaparan akan dijelaskan oleh Vio. Selanjutnya adalah kepribadian konsumen. Kepribadian konsumen merupakan memahami perilaku konsumen saat konsumen dalam fase proses pembelian atau memutuskan untuk membeli. Kepribadian memiliki sifat-sifat dasar yaitu 1. Kepribadian mencerminkan perbedaan individu. 2. Kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. 3. Kepribadian dapat berubah. Pemahaman perbedaan konsumen. 1. Ada keinovatifan. Keinovatifan ini adalah individu mengetahui dan menggunakan produknya lebih cepat daripada yang lain. Berdasarkan hasil wawancara, 7 dari 15 narasumber mengetahui produk Ventela dari hasil pencarian mereka sendiri melalui sosial media dan e-commerce. 2. Dogmatisme. Terbagi menjadi dua sudut pandang, yaitu terbuka dan sempit. Sudut pandang terbuka yaitu suka mencoba hal baru, sedangkan sudut pandang sempit suka menggunakan hal yang itu-itu saja atau monoton. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh narasumber termasuk ke sudut pandang terbuka karena mereka tidak hanya menggunakan produk-produk dari Ventela saja. Yang ketiga ada karakter sosial, yaitu keinginan diri sendiri versus dorongan dari orang lain. Berdasarkan hasil wawancara, 7 dari 15 narasumber membeli produk Ventela karena keinginan diri sendiri dengan berbagai alasan di baliknya. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh orang lain atau mendapat rekomendasi dari teman. Yang keempat adalah tingkat stimulasi optium, yang terbagi menjadi dua, yaitu tinggi dan rendah. Tingkat stimulasi optium tinggi yaitu orang-orang yang ingin mencoba hal-hal baru. Sedangkan tingkat stimulasi optium rendah yaitu orang-orang yang cepat puas. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mereka termasuk ke tingkat stimulasi optium tinggi karena masih ingin mencoba hal-hal baru atau model lain dari produk Ventela. Yang terakhir adalah sifat mencari variasi. Yang selanjutnya adalah pembahasan mengenai persepsi konsumen. Persepsi merupakan proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimulus ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia.
Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah unsur persepsi. Unsur persepsi yang pertama yaitu sensasi, yaitu respon yang segera dan langsung dari alat panca indera terhadap stimulus yang sederhana. Kemudian yang kedua, ambang absolut, yaitu tingkat terendah seorang dapat mengalami sensasi atau hal terendah yang dapat dikenali langsung oleh konsumen. Nomor tiga, ambang diferensial, yaitu perbedaan minimal yang dapat dirasakan antara dua macam stimulus yang hampir sama. Kemudian yang terakhir, persepsi subliminal, yaitu kemampuan konsumen memberikan tanggapan terhadap stimulus yang berada di bawah kesadaran dan di bawah ambang batas, yaitu pesan tersembunyi di dalam iklan. Next. Selanjutnya, kepuasan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara mengenai produk Ventela, 15 orang yang kami wawancara sebagai narasumber merasa puas akan produk Ventela yang mereka beli. Walaupun setiap narasumber yang kami wawancarai mempunyai motivasi dan persepsi yang berbeda-beda tentang produk Ventela, namun mereka mengatakan puas dengan produk Ventela tersebut. Next. Sikap konsumen. Sikap konsumen merupakan kecenderungan dalam berperilaku. Sikap sangat diperlukan untuk memahami peran sikap dalam perilaku konsumen. Di dalam sikap terdapat objek, yaitu konsep yang berhubungan dengan konsumsi seperti produk, golongan produk, merek, jasa, kepemilikan, penggunaan produk, sebab atau isu iklan, dan media yang digunakan dalam memasarkan produk. Sekian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arda. Oke, terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model sederhana sikap konsumen, yaitu yang pertama kognitif berkaitan dengan pikiran atau otak, apa yang dipikirkan oleh konsumen, bersifat rasional dan masuk akal. Yang kedua, itu afektif, berkaitan dengan perasaan, sifatnya lebih ke arah emosional, wujudnya dapat berupa senang, sedih, ceria, dan yang lainnya. Terus yang ketiga ada konatif atau psikomotor, wujudnya berupa keterampilan seseorang, seperti dia suka menyetir atau dia suka sepak bola. Terus dalam penelitian ini kami mengambil model sederhana sikap konsumen afektif atau sikap yang berkaitan dengan perasaan. Berdasarkan hasil wawancara mengenai produk Ventela, 15 narasumber senang dengan puas dengan produknya dan bangga karena memakai produk dalam negeri yang kualitasnya dapat terjamin bagusnya. Next slide. Terus yang selanjutnya tentang perilaku konsumen itu sendiri. Menurut Laud dan Bita, perilaku konsumen merupakan proses pengambilan keputusan yang memerlukan tindakan individu untuk mengevaluasi, membeli, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Berdasarkan hasil wawancara kelompok kami mengenai produk Ventela, 14 dari 15 narasumber ingin membeli kembali produk Ventela karena mereka puas dengan produk Ventela. Selanjutnya. Oke, untuk kesimpulan dari pembahasan di atas dapat dipahami melalui teori motivasi Freud. Secara garis besar, narasumber memilih sepatu produk Ventela karena harga yang terjangkau serta modelnya yang simpel dan trendy. Seperti kita ketahui, sepatu Ventela merupakan produk yang mempunyai kualitas yang baik jika mengambil kesimpulan dari berbagai narasumber yang telah kelompok kami wawancarai. Saya kembalikan ke Mas Cici. Terima kasih. Baik, itu tadi adalah pemaparan mengenai hasil wawancara kami tentang brand Ventela. Untuk selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga Mas Dian yang sudah meluangkan waktunya untuk
memperhatikan presentasi kami. Apabila terdapat salah kata atau tindak tanduk yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.